这是人体标本。我翻译的论。One, two, three, Alur cerita drama Cina Love If You Dare episode 2 cek. Setelah mati lampu semalaman membuat ikan-ikan persediaan Bo Jinyang menjadi kurang segar. Bo Jinyang pun meminta asistennya Fu Yizu untuk membeli ikan, tapi Fu Yiyu malah minta tolong kepada Jin Yang Yao. Jin Yang Yao yang kebetulan memiliki paman yang adalah penjual ikan meminta agar ikan-ikan segar dikirim langsung ke villa tempatnya bekerja. Di tempat kerja, Jiang Yao mendapat hadiah spesial dari bosnya, yaitu alat pancing yang harganya cukup mahal. Suasana tenang berubah menjadi ramai karena segerombolan orang datang ke villa dengan membawa senjata, termasuk paman Jiang Yao ada di sana. Paman Jiang Yao berkata bahwa anaknya tidak kembali setelah mengantar ikan di villa tersebut. Terlebih lagi, rumor yang beredar bahwa pemilik villa merupakan pribadi yang misterius. Jiang Yao yang mencoba menenangkan mereka dengan menelepon Suran yang adalah polisi untuk datang. Bo Jinyang yang berulang kali ditelepon Jiang Yao berkata bahwa warga boleh masuk ke villanya, tak lupa mengambil kunci di dapur untuk membuka salah satu kamar di villa tersebut. Setelah warga dan Jiang Yao membuka kamar tersebut, ternyata banyak sekali bagian tubuh manusia yang diawetkan di sana. Suasana menyeramkan membuat semua warga mual dan kabur. Lain halnya Jiang Yao yang melihatnya seperti sarana untuk pembelajaran ilmu kedokteran. Suran dan anggota polisi pun tiba di TKP, namun tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan fakta Bo Jinyang ada di daerah tersebut adalah untuk membantu polisi mengungkap kejahatan. Bo Jinyang adalah lulusan terbaik di sebuah akademi polisi kedokteran dan ia sangat ahli menangani kasus untuk membantu kepolisian. Jiang Yao yang tahu kebenaran mulai bingung kenapa bosnya Bo Jinyang membutuhkan seorang penerjemah bahasa. Terlebih lagi, adik Jiang Yao dan Suran juga sangat mengidolakan Bo Jinyang. Suran berpesan kepada Jiang Yao tidak akan menyesal bekerja dengan Bo Jinyang. Di rumah Jiang Yao ternyata sudah ada Bo Jinyang. Di sini Jiang Yao bertanya alasan kenapa harus dia yang dipekerjakan. Alasannya karena itu adalah Jiang Yao. Suran juga sempat menawarkan diri sebagai asisten namun ditolak. Dari jawaban tersebut Jiang Yao terlihat kurang puas. Keesokan harinya Jiang Yao bekerja seperti biasa. Dia melihat di ruang kerja Bo Jinyang ada beberapa analisis soal penculikan anak. Tiba-tiba Bo Jinyang keluar dari kamarnya dengan baju tidur dan turun untuk sarapan. Jiang Yao yang bingung dengan apa yang dilakukan bosnya pun hanya mengikuti. Di dapur, Bo Jinyang berkata bahwa Jiang Yao harus melepas ikat rambutnya karena kurang cocok. Jiang Yao pun melakukannya. Mereka berdua bersiap untuk ke rumah korban anak hilang dan di sana Bo Jinyang berkata bahwa penculiknya adalah warga setempat, bukan seperti dugaan polisi yang adalah komplotan penjualan manusia. Hal itu berdasarkan bukti yang ditinggalkan. Kepandaian Bo Jinyang membuat Jiang Yao merasa kagum dan sedih karena ia tidak membantu apa-apa. Bo Jinyang bertanya, apa saja yang kamu dapatkan setelah berada di rumah korban? Jiang Yao menjawab bahwa korban ke rumah bibinya dengan membawa telur dan sudah dipastikan ke ibu korban kebenarannya. Bo Jinyang bertanya lagi, kenapa kamu tahu bahwa korban membawa telur? Jiang Yao menjawab, karena terdapat kandang ayam di rumah mereka. Di sini Bo Jinyang berkata bahwa Jiang Yao adalah seseorang yang teliti dan cermat. Karena dalam olah TKP baik polisi maupun Bo Jinyang tidak menyebutkan korban membawa telur sebelum hilang. Bo Jinyang memeluk Jiang Yao sambil berkata bahwa Jiang Yao adalah asisten yang dapat melengkapinya dalam memecahkan tindak kejahatan. Saat mereka akan pulang, Jiang Yao mengirim pesan kepada Suran untuk apa yang telah ditemukan untuk memecahkan kasus. Bukannya marah, Bo Jinyang memberikan petunjuk di mana jenazah para korban dikuburkan. Jiang Yao terkejut karena korban telah meninggal, pun hanya terpaku dan sedih.
Mau tahu kelanjutannya, tunggu di Love Me If You Dare episode 3 ya. Sukses buat kita semua and see you next time.